1. RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM Gusbam tanda pagar 2 jauhi ruang bawah tanah, stay out of the basement, by RL Stin www.ebuku.us 2. RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM 1, hei, yah tangkap. Casey melemparkan frisbee, sejenis mainan berbentuk cakram pen, itu melintasi halaman rumput yang hijau. Wajah ayah Casey berubah, memicingkan matanya ke matahari. Frisbee itu menghantam tanah dan menghabiskan beberapa waktu sebelum mendarat di bawah pagar di belakang rumah. "Tidak, hari ini aku sibuk," kata Dr. Brewer, dan dengan tiba-tiba berbalik dan melompat ke rumah. Pintu kaca terbanting di belakangnya. Casey menyisir rambut pirangnya yang lurus mundur ke dahinya. "Apa masalahnya?" Dia memanggil Margaret, kakaknya, yang telah menyaksikan seluruh kejadian dari sisi garasi kayu berwarna merah. "Kau tahu," kata Margaret dengan pelan. Dia menyeka tangannya pada kaki celana jeansnya dan ia menahan keduanya, mengundang suatu lemparan. "Aku akan bermain frisbee denganmu sebentar," katanya. "Oke," kata Casey tanpa gairah. Dia berjalan perlahan di atas untuk mengambil frisbee itu dari bawah pagar. Margaret bergerak mendekat. Dia merasa kasihan pada Casey. Dia dan ayah mereka benar-benar dekat, selalu bermain bola atau frisbee atau Nintendo bersama-sama. Namun Dr. Brewer tampaknya tidak punya waktu untuk itu lagi. Saat melompat untuk menangkap frisbee, Margaret menyadari bahwa dia juga merasa kasihan untuk dirinya sendiri. Ayah pun menjadi tak sama lagi dengannya. Bahkan, dia menghabiskan begitu banyak waktu di ruang bawah tanah, ia nyaris tak mengatakan sepatah kata 3 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM pun padanya. Dia bahkan tak pernah memanggilku putri lagi, pikir Margaret. Itu adalah julukan yang ia benci. Tapi setidaknya itu adalah nama panggilan, suatu tanda kedekatan. Ia melemparkan frisbee merah kembali. Suatu lemparan yang buruk. Casey mengejar, tapi frisbee itu melayang menjauh darinya. Margaret mendongak ke bukit emas di luar halaman belakang rumah mereka. California, pikirnya. Sungguh aneh di sini. Ini dia, di tengah musim dingin, dan tidak ada awan di langit, dan Casey dan aku berada di luar dengan celana jeans dan kemeja seolah-olah itu adalah pertengahan musim panas. Dia membuat loncatan melintang untuk melemparkan liar, berguling di halaman rumput yang terawat dan mengangkat frisbee di atas kepalanya dan kembali dengan kemenangan. "Pamer," gumam Casey tidak terkesan, "kau hotdog dalam keluarga," panggil Margaret. "Nah, kau konyol." "Hei, Casey. Kau ingin aku bermain denganku atau tidak?" Dia mengangkat bahu. Semua orang begitu tegang hari ini, Margaret menyadarinya. Sangatlah mudah untuk mengetahui mengapa. Ia membuat lemparan yang tinggi. Frisbee itu melayang di atas kepala Casey. "Kau yang mengejarnya!" teriak Casey marah, meletakkan tangannya di pinggul. "Tidak kau!" Margaret berteriak, "Kau!" 4 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM, Casey. "Kau 11 tahun. Jangan bertindak seperti 2 tahun, bentaknya. "Yah, kau bertindak seperti 1 tahun lebih tua," jawabnya saat ia enggan pergi setelah frisbee. Itu semua salah ayah, Margaret menyadarinya. Hal itu begitu tegang sejak dia mulai bekerja di rumah. Turun di ruang bawah tanah dengan tanaman dan mesin-mesin aneh. Dia hampir tak pernah datang untuk udara. Dan ketika dia melakukannya, dia tak akan bahkan menangkap frisbee. Atau menghabiskan 2 menit dengan salah satu dari mereka.
Ibu melihatnya juga, pikir Margaret, berjalan keluar dan membuat ancang-ancang menangkap hanya sebelum bertabrakan dengan sisi garasi. Mendapati ayah di rumah telah membuat ibu benar-benar tegang juga. Dia berpura-pura semuanya baik-baik. Tapi aku bisa tahu dia khawatir tentangnya. Tangkapan beruntung, gendut, panggil Casey. Margaret membenci nama gendut bahkan lebih dari yang membenci Putri. Orang-orang di keluarganya bercanda menyebutnya gendut karena dia begitu kurus, seperti ayahnya. Dia juga tinggi seperti dia, tapi dia memiliki rambut lurus coklat ibunya, mata coklat, dan berwarna gelap. Jangan panggil aku begitu. Dia menghela cakram merah padanya. Dia menangkapnya di lututnya dan membalik kembali kepadanya. Mereka melemparkannya bolak-balik tanpa banyak bicara selama 10 atau 15 menit. Aku mulai kepanasan, kata Margaret, melindungi mata dari sinar matahari sore dengan tangannya. Mari masuk 5 RATU, BUKU. BLOGSPOT. COM Casey melemparkan frisbee dinding garasi. Itu jatuh ke rumput. Dia datang berlari mendekatinya. Ayah selalu bermain lebih lama, katanya kesal. Dan dia melempar lebih baik. Kau melempar seperti seorang gadis. Beri aku istirahat, keluh Margaret, memberinya dorongan lucu saat ia berlari menuju pintu belakang. Kau melempar seperti seekor simpanse. Kenapa ayah dipecat? Ia bertanya. Margaret berkedip dan berhenti berjalan. Pertanyaan itu mengejutkannya. Hah? Berubah pucat, wajah berbintik-bintik serius. Kau tahu maksudku. Kenapa? Ia bertanya, jelas tak nyaman. Dia dan Casey tak pernah membahas hal ini dalam 4 minggu sejak ayah sudah pulang. Yang tak biasa karena mereka cukup dekat, yang hanya 1 tahun terpisah. Maksudku, kita semua datang ke sini agar dia bisa bekerja di Politek, kan? Tanya Casey. Ya. Dia dipecat, kata Margaret, setengah berbisik dalam kasus ayahnya yang mungkin bisa mendengarnya. Tapi kenapa? Apakah dia meledakkan laboratorium atau sesuatu? Casey menyeringai. Ide ayahnya meledakkan sebuah laboratorium ilmiah kampus yang besar menarik baginya. Tidak, dia tak meledakkan apa-apa, kata Margaret, menarik-narik sehelai rambut gelap. Ahli botani bekerja dengan tanaman, kau tahu mereka tak mendapatkan banyak kesempatan untuk meledakkan barang-barang. Mereka berdua tertawa. 6 RATU, BUKU. BLOGSPOT. COM Casey mengikutinya ke jalur sempit yang teduh dengan rumah bergaya peternakan rendah. Aku tak tahu persis apa yang terjadi. Margaret melanjutkan, masih setengah berbisik. Tapi aku mendengar ayah di telepon. Aku pikir dia sedang berbicara dengan Pak Martinez, kepala departemennya. Ingat, orang kecil yang tenang yang datang ke makan malam panggangan barbecue terbakar. Casey mengangguk. Martinez memecat ayah. Mungkin, bisik Margaret. Dari apa yang kudengar, hal itu ada hubungannya dengan tanaman ayah yang sedang kembangkan. Beberapa eksperimen yang salah atau sesuatu. Tapi ayah benar-benar pintar, desak Casey, seolah Margaret sedang berdebat dengannya. Jika percobaannya yang salah, dia akan tahu bagaimana untuk memperbaikinya. Margaret mengangkat bahu. Itu saja yang aku tahu, katanya. Ayo, Casey, mari kita masuk. Aku kehausan. Dia menjulurkan lidah dan mengerang, menunjukkan dirinya membutuhkan cairan. Kau kotor, kata Casey. Dia membuka layar pintu, kemudian berkelit di depannya sehingga ia bisa masuk lebih dulu. Siapa yang kotor? Mrs. Brewer bertanya dari wastafel.
Dia berbalik untuk menyambut keduanya. Jangan menjawabnya. Ibu terlihat sangat lelah hari ini, pikir Margaret, memperhatikan garis silang halus di sudut mata ibunya dan helaian abu-abu pertama di rambut coklat di bahu ibunya. Aku benci pekerjaan ini, kata Mrs. Brewer, kembali ke wastafel. 7 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM, apa yang kau lakukan? Tanya Casey, membuka lemari es dan mengeluarkan sebuah kotak jus. Aku menguliti udang. Yuk, seru Margaret. Terima kasih atas dukungannya, kata Mrs. Brewer datar. Telepon berdering. Mengusap tangan yang berbau udang dengan lap piring, ia bergegas melintasi ruangan untuk mengambil telepon. Margaret punya kotak jus dari lemari es, jerami muncul ke atas, dan diikuti Casey ke lorong depan. Pintu ruang bawah tanah, biasanya tertutup rapat ketika Dr. Brewer sedang bekerja di sana, sedikit terbuka. Casey mulai menutupnya, lalu berhenti. Mari kita turun dan melihat apa yang ayah lakukan, usulnya. Margaret mengisap tetes terakhir jus melalui sedotan dan meremas kotak kosong datar di tangannya. Oke. Ia tahu mungkin seharusnya mereka tak mengganggu ayah, tapi rasa ingin tahunya mendapatkan yang bagian Lenny banyak dari dirinya. Dia telah bekerja di sana selama 4 minggu sekarang. Semua jenis peralatan yang menarik, lampu, dan tanaman telah disampaikan. Berhari-hari ia menghabiskan setidaknya 8 atau 9 jam di sana, melakukan apapun yang dia lakukan. Dan ia tak menunjukkan kepada mereka sekali. Ya, mari kita pergi, kata Margaret. Itu adalah rumah mereka, juga keseluruhannya. Di sisi lain, mungkin ayah mereka hanya menunggu bagi mereka untuk menunjukkan minat. Mungkin dia sakit hati karena mereka tak mau repot-repot 8 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM untuk turun ke bawah dalam selama ini. Margaret menarik pintu membuka sisa perjalanan, dan mereka melangkah ke tangga sempit. Hei, Yah, panggil Casey bersemangat. Ayah. Boleh kami lihat? Mereka sudah setengah jalan turun ketika ayah mereka muncul di kaki tangga. Dia memelototi mereka dengan marah, aneh kulitnya berwarna hijau di bawah lampu neon. Dia memegang tangan kanannya, tetes darah merah jatuh ke jas lek putih. Jauhi ruang bawah tanah. Dia berteriak, dengan suara mereka tak pernah anak-anak dengar sebelumnya. Keduanya mundur, terkejut mendengar teriakan ayah mereka seperti itu. Dia biasanya begitu ringan dan lembut bicaranya. Jauhi ruang bawah tanah, ulangnya, memegang tangannya yang berdarah. Jangan pernah datang ke sini, aku memperingatkanmu. 9 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM 2, oke semua sudah dikemas, kata Mrs. Brewer, menjatuhkan koper dengan bunyi di lorong depan. Dia menjulurkan kepala ke ruang tamu tempat TV itu membahana. Apakah kau pikir kau bisa menghentikan film selama 1 menit untuk mengucapkan selamat tinggal pada ibumu? Casey menekan sebuah tombol pada remote control, kemudian layar jadi kosong. Dia dan Margaret dengan patuh berjalan ke lorong untuk memberikan ibu mereka pelukan. Teman Margaret, Diane Manning, yang tinggal hanya sekitar sudut rumahnya, mengikuti mereka ke lorong. Berapa lama kau akan pergi, Mrs. Brewer? Tanyanya, matanya tertuju pada 2 koper yang menggembung. Aku tak tahu, jawab Mrs. Brewer sangat resah. Adikku pergi ke rumah sakit di Tucson pagi ini, kukira aku harus tinggal sampai dia bisa pulang. Yah, aku akan senang menjadi pengasuh bayi untuk Casey dan Margaret saat Anda pergi, Diane bercanda.
Tunggu dulu, kata Margaret, memutar matanya. Aku lebih tua darimu, Diane. Dan aku lebih pintar dari kalian berdua, tambah Casey khas dengan kerendahan hati. Aku tak khawatir tentang kalian, anak-anak, kata Mrs. Brewer, dengan melirik gugup saat memandangnya. Aku khawatir tentang ayah kalian. 10 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM, jangan khawatir, kata Margaret dengan serius. Kami akan merawatnya. Pastikan bahwa dia makan sesuatu sekali-sekali, kata Mrs. Brewer. Dia sangat terobsesi dengan pekerjaannya, dia tak ingat untuk makan kecuali kau mengingatkannya. Akan sangat kesepian di sini tanpa ibu, pikir Margaret. Ayah hampir tak pernah muncul dari ruang bawah tanah. Ini telah 2 minggu sejak dia berteriak pada Casey dan dia agar tetap keluar dari ruang bawah tanah. Mereka telah berjingkat sekitar sejak saat itu, takut membuatnya marah lagi. Tapi dalam 2 minggu terakhir, ia hampir saja tak berbicara kepada mereka, kecuali untuk "selamat pagi" sesekali dan "selamat malam". Jangan khawatir tentang apapun, Bu, katanya, memaksakan satu senyuman. Hanya rawatlah Bibi Eleanor dengan baik. Aku akan menelepon begitu aku sampai di Tucson, kata Mrs. Brewer dengan gugup menurunkan matanya untuk memandang lagi. Dia mengambil 3 langkah panjang ke pintu ruang bawah tanah, kemudian berteriak ke bawah, "Michael, waktunya untuk mengantar aku ke bandara." Setelah menunggu lama, Dr. Brewer yang dipanggil membalas. Lalu Mrs. Brewer berbalik kembali ke anak-anak. Dia berpikir apakah suaminya akan memperhatikan saat aku tak ada. Tanyanya dengan bisikan keras. Dia bermaksud untuk menjadikannya satu komentar ringan, tapi matanya mengungkapkan kesedihan. Beberapa detik kemudian, mereka mendengar langkah kaki di tangga ruang bawah tanah, dan ayah mereka muncul. Dia mencopot jas lab kotor, memperlihatkan celana panjang coklat muda dan kemeja kuning cerah, dan melemparkan jas laboratorium ke pegangan tangga. Meskipun 2 minggu kemudian, tangan kanannya, tangan yang telah mengalami pendarahan, masih diperban, 11 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM, siap. Ia bertanya kepada istrinya. Mrs. Brewer mendesah. Aku kira. Dia memberi Margaret dan Casey melihat tak berdaya, kemudian bergerak cepat untuk memberi mereka masing-masing pelukan terakhir. Mari kita pergi, maka, kata Dr. Brewer sabar. Dia mengambil 2 tas dan mengerang. Oh, berapa lama kau berencana untuk tinggal? 1 tahun. Lalu ia berjalan keluar pintu depan dengan mereka, tak menunggu jawaban. Selamat tinggal, Mrs. Brewer, kata Diane, melambaikan tangan. Semoga perjalanan yang menyenangkan. Bagaimana bisa dia punya perjalanan yang menyenangkan? Tanya Casey tajam. Adiknya di rumah sakit. Kau tahu apa maksudku? Jawab Diane, sambil mengibaskan rambut merah panjang dan memutar matanya. Mereka menyaksikan stesen wagon ke jalan, kemudian kembali ke ruang tamu. Casey mengambil remote control dan memulai film. Diane berbaring di sofa dan mengambil kantong keripik kentangnya yang telah dia makan. Siapa yang memilih film ini? Diane bertanya, mengerutkan kantong foil dengan ribut. Aku, kata Casey. Itu sangat bagus. Dia telah menarik bantal sofa ke karpet ruang tamu dan berbaring di atasnya. Margaret sedang duduk bersila di lantai, punggung terhadap dasar kursi, masih berpikir tentang ibunya dan bibinya Eleanor. Oke sobat, sampai di sini dulu cerita Jauhi Ruang Bawah Tanah
Like cerita ini kalau kalian suka, dan di-share. Jangan lupa subscribe channel ini, agar mendapatkan notifikasi update untuk part selanjutnya. Terus nantikan keseruan part selanjutnya. Selamat berimajinasi.